Tuhan. Haleluya, mari silakan duduk semuanya pemuda-pemudi. Tuhan Yesus memberkati, mungkin saudara bersamaan. Ya, dengan teman-teman saudara katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Hari ini tentu ada berkat Tuhan yang luar biasa lagi. Yang sudah Tuhan persiapkan untukmu dan tentu juga untukku. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Saudara yang kasih, tentu ini tidaklah rutinitas saja ya. Biarlah ini waktunya Tuhan bekerja bagi saudara dimanapun saudara berada pada saat ini. Nah, tidaklah juga kebetulan saudara mengikutinya. Tentu Tuhan yang sudah mengaturkan segala sesuatunya. Nah, oleh sebab itu mari semuanya pemuda-pemudi, saudara sudah membukakan hati, hingga pada akhirnya nanti mari saudara ikuti. Ya, supaya benar-benar lawatan Tuhan, berkat Tuhan yang sudah Tuhan Yesus sediakan itu akan menjadi milik saudara. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Pemuda-pemudi tentu rindu untuk diperbarui Tuhan ya, terus menerus membuat saudara tidak akan pernah sama. Katakan, saya tidak akan pernah sama. Karena tiap-tiap hari Tuhan memperbarui saya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Benar saudara yang kasih nama Yesus ya. Apalagi jika saudara memberikan hidup saudara, memberikan hati saudara, membukakan hati saudara kepada Tuhan. Haleluya. Saudara benar-benar mengalami pertemuan secara pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya sekali, tapi tiap-tiap hari dalam hidupmu. Dan itu menjadi kerinduan dalam hidupmu. Oh, itu satu hal yang luar biasa. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Dan pasti itu akan mengubahkan hidupmu. Yang membuat engkau tidak akan pernah sama. Dunia ini tentu makin akan engkau tinggalkan. Dan saudara yang akan menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Haleluya. Jadi mari semuanya pemuda-pemudi, saudara harus memberikan hidup saudara ya. Harus membukakan hati untuk terus menerus diperbarui Tuhan. Amin. Supaya Tuhan bisa memakai saudara sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Puji nama Tuhan. Nah, kita tidak berlama-lama, kita buka saja 1 Timotius 4 ayat 12. Nah, minggu lalu sudah disampaikan ya. Jadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan. Tentu kita akan masuk saudara kepada yang kedua. Tapi sebelumnya mari kita baca saja bersama-sama. 1, 2 ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Puji nama Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki bagi saudara ya. Supaya tidak ada seorang pun yang menganggap engkau rendah. Kalaupun engkau muda, haleluya. Tuhan bisa memakaimu kalaupun engkau muda, jikalau engkau mau. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus yang menjadi teladan saudara. Menjadi teladan dikatakan bagi orang-orang percaya. Saya percaya orang-orang percaya itu bukan hanya pemuda-pemudi, tentu saudara orang tua, mungkin lebih senior dari saudara, yang sudah lebih berumur daripada saudara. Saudara bisa menjadi teladan dan inilah yang Tuhan kehendaki bagi setiap pemuda-pemudi. Haleluya. Biar ini jadi saudara, firman Tuhan ini digenapi dalam hidupmu karena engkau memberikan hidupmu untuk menjadi apa saudara? Menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Haleluya. Saudara akan menjaga kehidupan saudara. Bagaimana supaya kehidupan saudara itu benar-benar menjadi teladan. Amin. Menjadi contoh saudara. Haleluya. Bahwa saudara adalah pemuda-pemudinya di dalam Tuhan. Bahwa saudara adalah miliknya Tuhan. Amin. Bahwa saudara itu memiliki Tuhan Yesus. Amin. Saudara memiliki Roh Kudus yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Engkau tidak sendiri. Haleluya. Tidak sendiri saudara ya, tapi ada Roh Kudus yang luar biasa, Roh Kudus yang dahsyat yang membuat engkau bisa menjadi teladan di antara orang-orang percaya. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, supaya nama Tuhan dimuliakan saudara ya. Dunia melihat kalaupun engkau muda engkau bisa, karena ada Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupanmu. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, jadi saudara bukan pemuda-pemudi yang biasa-biasa saja.
Kalau saudara menjadi pemuda-pemudi yang biasa-biasa saja, tentu saudara tidak bisa jadi teladan. Apa yang diteladani dari hidupmu, apa yang dicontoh dari hidupmu, apa yang dilihat daripada hidupmu, jikalau engkau biasa-biasa saja. Mana Roh Kudus yang ada dalam hidupmu, mana firman Tuhan yang ada di dalam hidupmu, jikalau itu tidak bekerja dalam kehidupanmu, bagaimana engkau bisa menjadi teladan? Tentu tidak akan bisa. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Pada akhir zaman ini saudara, Tuhan suka yang membangkitkan pemuda-pemudi untuk menjadi alat Tuhan. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, supaya kebenaran Tuhan dinyatakan di dunia ini saudara. Karena firman Tuhan ini ya dan amin. Haleluya. Firman Tuhan ini akan jadi saudara. Setiap perkataan firman Tuhan tidak pernah gagal. Akan jadi bagi setiap saudara yang mempercayainya dan melakukannya. Haleluya. Kalaupun saudara waktunya itu waktunya Tuhan. Waktu yang terindah bagi saudara. Tapi jikalau saudara terus bekerja, melakukan kebenaran firman Tuhan, maka apa yang dijanjikan Tuhan akan jadi dalam hidupmu. Haleluya. Firman Tuhan yang digenapi, engkau menjadi teladan. Menjadi teladan di mana? Di tengah-tengah keluargamu. Menjadi teladan di mana? Di lingkunganmu, di lingkungan pekerjaan saudara, di lingkungan studimu, perkuliahanmu, di lingkungan saudara, mungkin di tetanggamu, engkau bisa menjadi teladan. Haleluya. Karena itulah yang Tuhan mau. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, jikalau engkau jadi teladan, tentu engkau tidak akan dianggap rendah. Ada wibawa. Amin. Ada wibawa ilahi dalam hidupmu. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, dan wibawa ilahi itu saudara bekerja dalam kehidupanmu. Amin. Nah saudara yang kasih nama Yesus, sehingga engkau bisa diakui dan engkau bisa jadi teladan. Puji nama Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar saudara bagaimana saudara menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan. Benar saudara. Perkataan ini berkuasa. Haleluya. Perkataan bisa saudara membangkitkan, ya, mengobarkan saudara seseorang, atau saudara membuat dia tertekan atau terintimidasi. Apalagi perkataan tersebut saudara diucapkan atau disampaikan kepada dari saudara orang-orang yang saudara percayai, mungkin orang-orang yang saudara kagumi. Nah ya, pasti perkataannya itu saudara akan membangkitkan saudara jikalau perkataannya itu saudara baik. Tapi jikalau perkataannya itu tidak baik, maka itu akan bisa menekanmu, mengintimidasimu. Jadi pemuda-pemudi, oleh sebab itu belajarlah untuk saudara berkata-kata dengan baik. Amin. Berkata-kata dengan benar saudara. Haleluya. Saudara harus kaya dengan firman Tuhan. Amin. Katakan, saya harus kaya dengan firman Tuhan. Saya harus kaya dengan kebenaran Tuhan. Karena firman Tuhan, kebenaran Tuhan itu berkuasa. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Banyak saudara hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan, nah di dalam Alkitab ya, bagaimana mereka itu terus setia saudara di dalam Tuhan. Setia di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, kalaupun saudara yang kasih nama Yesus ya, tidak waktunya atau bukan seperti yang mereka inginkan saudara terjadi. Ya, digenapi firman Tuhan tersebut. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus, nah banyak hamba Tuhan tersebut setia saudara melakukan terus menerus. Saudara yang kasih nama Yesus, sehingga saudara, janji Tuhan tersebut digenapi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Misal kita lihat saudara Abraham, ya. Abraham itu berapa lama saudara menantikan janji Tuhan? 25 tahun saudara ya. Abraham menantikan Tuhan, dan Abraham ini tetap saudara? Tetap percaya. Firman Tuhan berkata dalam kitab Roma, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham tetap berharap. Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, tetapi Abraham tetap saudara? Percaya. Sehingga saudara? Tuhan pun memperhitungkannya. Oleh sebab itu, sebagaimana iman Abraham, maka jadilah kepada Abraham. Haleluya. Nah jadi dari situ kita lihat firman Tuhan tidak pernah gagal. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, saudara pasti rindu ingin supaya firman Tuhan, janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Oleh sebab itu miliki saudara firman Tuhan. Amin. Miliki perkataan-perkataan Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, dan saudara mengucapkannya.
Ya, mari belajar saudara untuk mengucapkan firman Tuhan. Katakanlah saudara, saya ini umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Saya bisa karena Tuhan ada berserta dengan saya. Saya bisa menang karena saya menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Saya berdoa karena saya tahu Tuhan itu mendengar dan menjawab doa saya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, jadi saudara perkatakan, saudara ucapkan, saudara perkatakan, maka itu akan jadi dalam hidup saudara. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya, bagi seseorang saudara yang sudah terbiasa, mengucapkan, memperkatakan perkataan-perkataan baik, mungkin ini tidak sulit bagi dia. Ya kan? Tidak sulit kan? Saudara, untuk misalnya memberkati, mengucapkan perkataan-perkataan menang, saudara yang tentu tidak sulit bagi dia. Karena sudah dia, terbiasa saudara ya. Tetapi bagi saudara yang belum terbiasa, ya, sepertinya agak bagaimana ya mengucapkan misalnya kata-kata yang baik, ya. Misalnya seseorang memberikan sesuatu kepada saudara, ya, saudara mengatakan apa? Terima kasih. Nah ya, bagi yang sudah terbiasa enggak sulit. Terima kasih ya. Tapi bagi yang tidak terbiasa, nah saudara yang kasih dalam nama Yesus mungkin bisa saja. Ya saudara lihat apalah pemberiannya nih ya. Kok begini ya? Seperti yang tidak kuharapkan. Ini kok begini dia berikan. Nah saudara yang kasih nama Yesus ya. Jadi susah untuk mengucapkan ya. Ya ini saudara terima kasih. Tetapi bagi saudara yang sudah terbiasa, mau saudara itu berharga menurut saudara atau tidak. Nah kalau saudara sudah terbiasa dan saudara mengerti, jikalau seseorang memberikan sesuatu, saudara ucapkan terima kasih. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, atau saudara-saudara memang ramah terbiasa untuk menegur. Haleluya, apa kabarmu? Nah ya, kalau ketemu saudara, saudara sempatkan misalnya ya bertegur sapa, ya untuk berbicara, saudara menyampaikan kata-kata yang baik. Kalau saudara terbiasa, ini sudah ini ya, ini tidak susah bagimu. Haleluya. Nah ya, orangnya apa saudara? Luas. Ya kemana saja, sama siapa saja. Nah dia sudah ini bisa. Karena sudah memang itu saudara kehidupannya. Tapi bagi yang belum, ini susah bagaimana ya. Nah bagaimana memulainya ya. Kutegur atau tidak ya. Nah banyak pertanyaan bisa di hati. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus, Tuhan berkata jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan. Berarti saudara memang harus apa? Harus ramah. Haleluya. Harus berkata-kata. Amin. Harus berkata-kata saudara ya. Harus menyampaikan. Nah kata-kata yang baik saudara, kata-kata yang membangkitkan, kata-kata yang benar. Haleluya. Supaya orang lain saudara yang bertemu denganmu, maka orang lain tersebut akan diberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Biar itu jadi bagi setiap pemuda-pemudi. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, saudara percaya kan kuasa perkataan saudara berkuasa? Haleluya. Siapa yang percaya bahwa perkataannya berkuasa? Katakan saya. Oke, puji nama Tuhan ya. Jadi kalau saudara percaya kuasa, ya, bahwa perkataan saudara berkuasa, ya saudara jangan miskinlah dengan kata-kata. Ya, saudara kaya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terlebih lagi jikalau saudara ini ya kaya dengan firman Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Jadilah atas setiap pemuda-pemudi. Amin. Haleluya. Jadi berhati-hati ya, sebelum berkata-kata berhati-hati saudara. Nah saudara kasih nama Yesus, apalagi perkataan itu tidak membangun, haleluya. Tapi perkataan itu saudara seolah-olah mau menekan, mengintimidasi, mari tahan dulu saudara, saring dulu. Jangan cepat-cepat dikeluarkan. Amin, haleluya. Oke, puji nama Tuhan ya, supaya orang lain yang mendengarkannya saudara diberkati. Karena perkataanmu itu perkataan yang baik, perkataan yang benar, yang akan membangkitkan dia, yang akan memberkati dia. Oke, puji nama Tuhan. Saudara yang kasih nama Yesus, kita masuk yang kedua. Yaitu apa saudara? Jadi teladan di dalam tingkah laku. Nah ini lagi saudara ya. Jadi teladan dalam tingkah laku. Jadi teladan dalam perbuatan, tindakan-tindakanmu bagaimana. Ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus tiap-tiap hari saudara ya. Bagaimana perbuatan, bagaimana tindakan pada saat engkau bekerja, pada saat engkau kuliah, pada saat engkau belajar. Mungkin pada saat saudara berhadapan kepada yang lebih senior, orang tua, bagaimana tindakanmu. Ya, berhadapan kepada pelayan-pelayan, kepada hamba Tuhan, bagaimana tindakanmu, bagaimana perbuatanmu. Nah yang engkau lakukan selama ini, apakah itu memang sudah benar seperti itu? Atau ada lagi saudara yang perlu diperbaiki, yang perlu dikoreksi.
Haleluya. Nah, supaya apa saudara? Supaya tingkah lakumu itu menjadi teladan. Amin. Pemuda-pemudi, jangan ini saudara ya, jangan apa ya, jangan enggan saudara, atau jangan risih untuk membuat apa? Untuk membuat jadi teladan. Ya, berlomba-lomba saudara. Ya, jangan malu. Haleluya. Jangan malu saudara yang kasih nama Yesus. Ya, kalau perbuatan saudara itu baik, jangan malu, kerjakan, lakukan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, karena ada saudara yang kasih nama Yesus ya, untuk memperbuat yang gak baik itu, dia mudah saja. Tapi untuk berbuat baik ini, nah dia sulit saudara. Ya, dia sulit. Dia belum mau melakukannya. Tetapi pada hari ini, mari genapi firman Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi bagaimana saudara? Perhatikanlah ya, selama ini bagaimana saudara lakukan. Nah, pada saat saudara bekerja, pada saat bersama dengan teman-teman, mungkin keluarga, pada pimpinan, atau pada saat saudara beribadah. Ya, bagaimana perbuatanmu, bagaimana tingkah lakumu. Ya, dalam ibadah ini Tuhan hadir enggak saudara? Hadir. Bukan hanya hamba Tuhan yang hadir ya. Haleluya. Tapi Tuhan Yesus hadir. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Jadi kalau saudara menyadari dalam ibadah itu Tuhan Yesus hadir, bagaimana perbuatanmu? Bagaimana tingkah lakumu? Bagaimana perbuatanmu pelayan-pelayan Tuhan? Supaya engkau bisa menjadi teladan. Diteladanin ya, dilihat orang, oh begitu toh ibadah ya. Dia serius sekali ya. Kalau mau muji menyembah Tuhan, oh tangannya itu dua pasti diangkatnya ke atas. Sungguh-sungguh dia. Haleluya. Nah kan dilihat saudara. Amin. Untuk jadi teladan itu dilihat atau tersembunyi? Harus dilihat. Haleluya. Kalau saudara tersembunyi menyimpannya, bisa saudara dilihat? Tidak bisa. Maka saudara tidak akan bisa menjadi teladan. Firman Tuhan ini tidak akan digenapin. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan ya. Jadi mari lihat saudara selama ini bagaimana. Bagaimana tingkah lakumu, bagaimana perbuatanmu, tindakan-tindakanmu tiap-tiap hari. Pada saat engkau berbicara mungkin, pada saat engkau bekerja, pada saat bersama dengan teman-temanmu, pada saat engkau di tengah-tengah ini ya perkuliahanmu, studimu bagaimana. Pada saat engkau berhadapan dengan pimpinanmu, dengan dosen, pada saat engkau beribadah bagaimana engkau berhadapan dengan Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Tuhan mau supaya engkau juga menjaganya agar engkau bisa menjadi teladan. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Mari kita lihat dari kita Matius pasal 5 ayat 16. Kita baca bersama-sama. Matius pasal 5 ayat 16. 1, 2 ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya. Nah ya, jadi supaya apa saudara? Supaya terangmu itu bercahaya di depan orang. Tidak redup saudara itu tidak mati, tapi saudara hidupkan. Haleluya. Sehingga apa? Bercahaya. Terang itu saudara, terang itu apa saudara? Firman Tuhan. Roh Kudus yang ada dalam dirimu itu akan bercahaya di depan orang. Amin. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Kalau engkau melakukan perbuatan tindakan di tempat terang, dilihat atau tidak? Tentu dilihat. Haleluya. Semakin terang saudara semakin terlihat enggak? Semakin terlihat. Haleluya. Semakin terang saudara semakin terlihat semuanya. Haleluya. Misalnya saudara yang kasih nama Yesus ya, dia bercermin. Bercermin saudara di terang yang berapa watt kita katakan saudara? Ya, yang 100 watt. Haleluya. Semuanya kelihatan kan? Kalau misalnya dia bercermin saudara di 10 watt kita katakan ya, jerawatnya saudara, maaf ya, yang banyak itu bisa tidak kelihatan. Tapi saudara yang kasih dalam nama Yesus, kalau ya saudara sampai 100 watt, semuanya kelihatan. Tidak ada yang ini tersembunyi ya. Selama ini mungkin saudara tidak ketahui ya, ternyata ada misalnya saudara, titik-titik saudara itu udah di sini sekali ya di belakang. Tapi karena dalam terang bisa kelihatan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi bagaimana supaya perbuatan itu saudara dilihat. Ya, perbuatan yang baik itu dilihat dan itu akan memuliakan Bapa di sorga. Firman Tuhan berkata demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang.
harus bercahaya. Amin. Harus bercahaya saudara ya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, jadi bisa dibedakan. Orang melihat saja bisa dibedakan. Oh dia ini kok lain ya. Haleluya. Lain ya. Kok tidak seperti pemuda yang biasanya ya. Misalnya saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Dia pergi misalnya berbelanja, pemuda atau pemudi ini. Kan ada aturannya, antri-antri. Nah saudara ya. Dia ikuti aturan 1 meter. Dia patuh saudara, kan banyak yang tidak patuh saudara ya, di apa saja disalib. Ya, nyelinap bagaimana di duluan, tapi saudara ya ikut patuh. Haleluya. Patuh saudara pakai apa? Pakai masker. Oke, puji nama Tuhan. Nah, saudara berkendaraan juga seperti itu. Haleluya. Nah, saudara yang kasih nama Yesus ya, ada pakai helm dan segala sesuatunya lah. Nah, saudara yang kasih nama Yesus, saudara pun berkendara dengan hati-hati, haleluya. Sehingga orang lain melihat saudara-saudara itu berbeda, amin. Ada terangnya Tuhan, ada cahaya Tuhan saudara ya. Sehingga orang lain melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Kalau saya tanya siapa yang mau memuliakan Bapa di sorga, pasti saudara akan berkata saya. Nah sekarang bagaimana saudara? Nah ini tadi, amin. Oke, puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, jadi mari kerjakan saudara, jangan sembunyikan, biar terang itu bercahaya dalam hidupmu saudara, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang baik. Haleluya. Nah kalaupun lingkungan saudara atau keadaanmu tidak melakukan seperti itu, marilah berusaha saudara sebagai anak Tuhan, yuk mari jaga perbuatanmu, mari jaga tindakanmu, mari jaga saudara tingkah lakumu, supaya perbuatanmu dilihat orang lain dan Bapa di sorga akan dimuliakan. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah pasti orang akan bertanya, saudara kamu kok lain ya? Bisa saudara ya. Karena memang saudara itu beda, lain. Kalau ada yang mengamati, misalnya dekati, kamu kok lain ya? Dari yang pernah saya temui misalnya, dari yang pernah saya lihat. Biasanya pemuda itu tidak bersikap seperti ini, kamu kok lain. Nah itu kan kesempatan saudara untuk apa? Bersaksi. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan, biar itu jadi saudara ya. Jadi marilah jaga semuanya perbuatanmu ya. Jaga saudara. Nah bagaimana engkau berbicara, bagaimana engkau ini ya, bertindak, bagaimana engkau berbuat, bagaimana engkau berjalan, haleluya. Nah saudara yang kasih nama Yesus ya, perlu juga dilihat kiri kanan. Jangan saudara seolah-olah tidak kenal ya. Nah di apa saja saudara ya, dilewati begitu saja. Oke, puji nama Tuhan. Saudara yang kasih nama Yesus, biar ini jadi. Oke, kita lihat kembali saudara dari Roma pasal 13 ayat 12. Kita baca bersama-sama. Yuk supaya kita selesaikan saudara. 1, 2 ya. Hari sudah jam malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Jadi dikatakan hari sudah jauh, malam telah hampir siang. Waktunya tinggal sedikit lagi saudara. Ya, kesempatan-kesempatan bagi saudara itu, nah tentu akan semakin berkurang karena waktu ini akan berjalan terus. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, jadi pergunakanlah kesempatan yang Tuhan berikan. Amin. Untuk apa saudara? Dikatakan sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Pemuda-pemudi yang di dalam Tuhan, saudara tentu tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Karena saudara sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya Tuhan. Haleluya. Kepada terang Tuhan yang ajaib, saudara sudah berada di situ. Kegelapan itu sesungguhnya sudah ditinggalkan. Itu bukan milikmu lagi. Amin. Itu bukan milikmu lagi, itu milik manusia lamamu. Sebelum engkau di dalam Tuhan Yesus, setelah engkau dalam Tuhan Yesus, setelah engkau bertumbuh dalam Tuhan, setelah engkau melayani Tuhan, tentu saudara perbuatan-perbuatan kegelapan ini tidak engkau kerjakan lagi. Haleluya. Tapi engkau menggantikannya, mengenakan perlengkapan senjata terang. Amin. Haleluya. Kan firman Tuhan berkata supaya kita menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat. Amin. Saudara yang kasih nama Yesus dengan cara bagaimana? Yaitu menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Haleluya. Jadi tidak ada lagi pemuda-pemudi yang kompromi.
Amin. Dengan dosa saudara. Haleluya. Tidak ada lagi ya pemuda-pemudi saudara. Ya yang di dalam Tuhan. Saudara masih minum minuman keras. Ya. Saudara masih apa saudara? Ya. Masih. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ya masih merokok. Kemudian apa? Berkumpul saudara. Ya, dengan pergaulan yang tidak baik, begadang saudara sampai larut malam, ya sampai larut malam saudara, itu juga teman-temannya bukan anak Tuhan. Makanya tadi kan menjadi berkat diantara orang percaya, tapi saudara pergi bergabung dengan orang-orang tidak mengenal Tuhan. Ya dunia inilah saudara ditawarkan, kamu masih muda, yalah sesekali, ya. Sudah sesekali menjadi berapa? 2 kali. Sudah 2 kali jadi berapa? Tentu jadi 3 kali. Kenapa? Saudara kan sudah memberikan diri. Iya ya, nikmat juga ya, nggak apa-apa lah sesekali. Menghilangkan stres. Ya saudara ya. Menghilangkan kejenuhan. Menghilangkan galau. Apalagi saudara ya berkata diri saudara masih galau. Kemudian ada tiba-tiba telepon. Ting, wah yuk datang ya. Biasalah. Jam 12 malam, wah ini biasa jam 12 malam saudara. Ya, teman yang menghubungi saudara, biasa jam 12 malam. Di tempat yang biasa ya, oh iya. Oke, saya pasti datang. Wah kalau ada pelayan Tuhan yang berkata seperti itu, waduh Tuhan Yesus lah yang berperkara dalam hidupmu. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah ya itu tidak lagi lah saudara, haleluya. Firman Tuhan berkata saudara, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Benar saudara sudah bina ini ya. Sudah bina, kebiasaan baik ini sudah saudara bina. Ya bagaimana supaya saudara hidup dalam Tuhan, hidup benar. Tiap pagi itu berdoa, baca firman Tuhan ya. Malam itu teratur. Kalaupun online saudara, ini kuliahnya saudara tetap ikutin. Ya PR saudara tetap saudara ikutin. Kalau saudara bekerja memang saudara sudah persiapkan diri. Nah saudara kasih nama Yesus datang tepat pada waktunya, pulang juga tepat pada waktunya. Nah saudara misalnya sudah bina hal seperti itu, jangan mau digeser saudara. Haleluya, harusnya itu dilanjutkan. Apa saudara? Dilanjutkan, diteruskan. Amin. Jangan mau saudara, jikalaupun ada orang-orang lain saudara ya, yang berusaha untuk menghentikan saudara dari hal yang baik tersebut, saudara harus menolaknya. Haleluya. Haleluya. Nah saudara kasih nama Yesus ya, supaya perkara-perkara di dunia ini asing lah bagimu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, satu hari kami pernah mengantar Bapak ya. Saudara karena mau berangkat ke Jawa Timur. Naik bis Eka. Itu kan malam ya, jam 11 ya. Kami pun antar saudara. Sudah itu saudara kasih nama Yesus, kita ke inilah dulu sebentar. Gimana ya gitu saudara. Ya, seorang pemuda yang berkata, kita ke sana dulu sebentar lah, gimana ya? Saudara kasih nama Yesus, enggak apa-apa lah, ke sana dulu melihat. Nah saudara, alun-alun utara ya sepertinya ya. Nah kami pun pergi ke sana. Saudara kasih nama Yesus, ya jam 11 sepertinya, jam apa kan masih ramai kan. Kami pun duduk, saudara kami minum inilah, apa itu namanya, ronde. Tetapi pemuda ini berkata, karena dia heran saudara, memang enggak pernah saudara ya. Enggak pernah seperti, begini tuh anak malam ya. Orang lain. Nah karena memang dia tidak pernah, jadi itu sesuatu yang apa saudara? Sesuatu yang asing bagi dia karena dia tidak pernah bergaul dengan hal tersebut. Tapi kalau bagi yang biasa, udah biasa. Nah masih jam 11 ya, masih apa? Masih pagi. Jam 11 malam itu masih pagi nanti. Jam 1, jam 2 baru oke. Itu dunia saudara. Itu tawaran dunia. Haleluya. Itu tawaran dunia saudara. Ya. Nah kalau saudara memberikan itu bisa menjadi terbiasa dalam hidupmu. Akhirnya kamu pun berkata enggak apa-apa kok. Tidak apa-apa. Padahal sebenarnya ada apa-apa, dari situlah saudara. Ya. Iblis itu akan mengintipmu dan mengikatmu. Akan dibawanya. Kalau kamu tidak beranjak. Kalau kamu tidak beranjak dari hal tersebut, itulah saudara menjadi celah bagi dia. Kamu berarti sudah diikat. Dan satu saat engkau akan dibawa lebih dalam lagi. Jadi hati-hati. Haleluya. Apa saudara? Hati-hati.
Nah ya, jadi tanggalkan kegelapan tersebut. Memang harus saudara tanggal, tidak bisa tidak. Kalau itu masih ada dalam hidupmu, engkau tidak menanggalkannya, mungkin saudara bisa rem. Ya bisa direm lah, seminggu mungkin, sebulan. Ya, saudara bisa tahan. Tapi kalau itu masih ada tidak saudara tanggalkan, itu kan berarti kan masih ada celahnya. Satu saat iblis itu datang lagi, mungkin keadaanmu lagi galau, lagi bagaimana, ya kan? Iblis bisa pakai siapa saja, hubungi dia, telepon dia tuh lagi galau, ya. Datang telepon menghubungi saudara, yuk, aduh, sekali aja yuk lah. Nah, saudara kasih nama Yesus, iblis itu masuk ke pikiranmu, kata, iya nggak apa-apa sekali, nggak ada yang lihat kok. Kan kamu kan lagi sendiri, anak kos semuanya sudah pulang kok, sendiri, ya yuk lah, nggak apa-apa. Benar juga ini ya, nggak apa-apa lah, lagi galau lagi. Ini benar inilah jawaban. Nah saudara yang kasih nama Yesus, jadi kalau saudara tidak tegas, ya saudara tidak menanggalkannya, suatu saat itu bisa datang. Jadi mari tanggalkan. Saudara yang menanggalkan, haleluya, saudara sudah beri kuasa untuk itu. Karena firman Tuhan berkata, sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terang. Engkau itu terang bukan gelap. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih nama Yesus ya, jadi itulah hidupmu, engkau harus jadi teladan. Amin. Di dalam apa tadi saudara? Perbuatan. Dalam tingkah laku. Ya, biarlah engkau bisa jadi teladan. Oke, puji nama Tuhan. Kita masuk ke mana? Yang ke berapa ini? Ketiga. Menjadi teladan di antara orang percaya itu di dalam apa saudara? Iya, di dalam kasih. Wow, Tuhan itu adalah kasih. Jadi kita tidak bisa lepas dari kasih. Ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus. Dan ini terus ditambah-tambahkan dalam hidup kita. Ya, jadi ada pengikisan saudara di dalam hidup saudara. Dalam keinginan-keinginan daging saudara terjadi pengikisan supaya kasih Tuhan ini semakin ada dalam hidupmu. Amin. Semakin bertambah-tambah. Jadi ini tadi saudara semakin dikikis. Manusia-manusia lama, manusia-manusia daging saudara yang tidak berkenan kepada Tuhan itu memang dikikis. Bagaimana supaya bisa hidup di dalam kasih. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, karena kita kan tahu kita tidak sendiri, ada Tuhan, ada Allah dalam hidup kita, amin. Berarti ada kasih dalam hidup kita. Tapi saudara, kalau kita tidak berbuat, kasih ini tidak kelihatan. Kasih ini tidak akan nyata. Kita hanya bisa mengucapkan saja bahwa saya harus hidup dalam kasih, bahwa Allah itu adalah kasih, oleh sebab itu saya harus tinggal dalam kasih, saya harus hidup dalam kasih, saya harus melakukan kasih. Nah itu hanya segera nanti kata-kata saja. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, tentu Tuhan tidak inginkan seperti itu. Amin. Tuhan mau supaya saudara hidup di dalam kasih. Buah Roh Kudus yang pertama apa saudara? Kasih. Amin. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, buah Roh Kudus yang pertama itu adalah kasih. Hidup kita dipenuhi kasih, maka buah Roh Kudus yang lainnya saudara kan menyusul, bisa kita kerjakan. Yang pertama itu ya kasih. Kemudian apa kedua? Yang ketiga. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan, penguasaan diri. Nah itu nanti bisa saudara. Yang penting kasih ini tadi, melimpah, melimpah. Tiap-tiap hari saudara mintalah supaya kasih Tuhan memenuhi kehidupanmu. Amin. Sehingga apa saudara? Nah saudara bisa hidup, bisa tinggal di dalam kasih, dan saudara bisa mengerjakan kasih tersebut. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih nama Yesus. Nah, dikatakan. Yuk. 1 Korintus 16 ayat 14. Kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ya, jadi kita berusaha untuk melakukan segala pekerjaan loh saudara. Pekerjaan itu banyak. Ya, saudara di rumah dengan di luar kan beda pekerjaannya kan. Haleluya. Saudara di rumah pekerjaannya apa? Nah, saudara lakukanlah dengan kasih. Mungkin saudara berkata yang masih kuliah, masih masih sekolah, saudara berkata, oh ini belajar. Oke, kerjakan dengan kasih. Kalau saudara bersama-sama dengan keluarga, mungkin saudara bekerja, menyapu, mengepel, mungkin saudara apa? Oh enggak bu, sudah laundry, oke lah, kerjakanlah dengan kasih. Saudara mungkin menyapu, ngepel ya. Saudara yang kasih nama Yesus, kerjakanlah dengan kasih. Haleluya. Saudara mungkin masak saudara, atau apalah yang saudara kerjakan ya. Segala sesuatunya dilakukan dengan kasih, tidak berpura-pura. Jangan karena dilihat orang, berbuat. Ya. Tebar pesona, ya.
wah ada yang lihat. Nah saudara ya, tapi tidak ada yang melihat, memang nggak ada yang lihat kok, nah, biasa-biasa saja, tidak seperti itu pura-pura. Ya, tapi kalau saudara dilakukan dengan kasih, saudara yang kasih nama Yesus, pasti saudara kerjakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Saudara lakukan pekerjaan pelayanan juga dengan kasih. Dengan kasih saudara ya. Saudara kerjakan dengan kasih, berarti saudara lakukan dengan Tuhan. Kalau saudara melakukan dengan Tuhan, berarti saudara harus bertemu dengan Tuhan. Tidak bisa tidak. Jangan saudara buat pelayanan ini satu pekerjaan rutinitas saja. Ya, tidak saudara. Tapi buatlah pekerjaan pelayanan ini saudara, yaitu pertemuan dengan Tuhan. Karena saudara melayani Tuhan, bagaimana saudara melayani tidak ketemu dengan yang dilayani? Kan gak bisa. Harus ketemu kan? Haleluya. Saudara mau melayani seseorang tapi tidak ketemu, gak bisa saudara layani. Tapi saudara, kalau saudara melayani, berarti ketemulah. Haleluya. Saudara melakukan pekerjaan pelayanan, saudara melakukannya, saudara harus bertemu dengan Tuhan. Amin. Supaya Tuhan bisa menikmati apa yang kau kerjakan. Apa yang kau lakukan dinikmati saudara ya. Dinikmati pujian penyembahannya, dinikmati musiknya saudara. Musik keyboardnya kah, drumnya kah, gitarnya kah, bassnya saudara. Oh dinikmati Tuhan saudara. Kenapa saudara? Saudara bertemu dengan Tuhan. Tapi kalau tidak saudara, oh tidak dinikmati Tuhan. Sia-sia semuanya. Ya, oleh sebab itu mari lakukan dengan kasih. Katakan sebelum saudara melayani, Tuhan aku mau melakukan dengan kasih. Sebelum saudara beranjak masuk saudara ke tempat pelayan, katakan Tuhan aku mau melakukannya dengan kasih. Supaya apa yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan Tuhan, ini menyenangkan Engkau Tuhan dan berharga, tidak sia-sia. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan. Yuk 1 Korintus 14 ayat 1. Kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Oke, puji nama Tuhan. Supaya saudara ini semuanya bisa memperoleh karunia roh, memperoleh karunia untuk bernubuat. Yang pertama apa saudara? Kejarlah kasih. Harus dikejar, berarti ada usaha. Haleluya, namanya mengejar. Mengejar itu santai saudara. Oh enggak berusaha. Mengeluarkan apa? Energi. Ya kan? Sampai keringatan. Bagaimana supaya didapatkan saudara? Jadi ada usaha yang sungguh-sungguh. Namanya mengejar. Berarti saudara kalau mengejar berarti kan ada yang mau saudara tangkap. Kan gak mungkin saudara mengejar gak ada saudara tangkap. Pasti kan ada yang saudara tuju. Ada yang saudara mau dapatkan. Makanya saudara berlari. Sekuat-kuatnya. Jadi ada usaha. Ada kerja keras. Amin. Rindukan saudara. Haleluya. Jadi kejar ya. Kejar, jangan anggap remeh. Saudara maksudnya enggak peduli ya. Apa itu kasih, bagaimana tiap-tiap hari. Jangan saudara tapi pedulilah. Bahkan Tuhan katakan apa saudara? Kejar. Kejar. Amin. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Bahkan dikatakan, saya bacakan aja ya. Oke. Yuk 1 Korintus 13 ayat 8 dan ayat 13. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kasih ini kekal saudara. Ya kasih ini kekal. Saudara peroleh di dunia dan itu juga akan saudara bawa ke sorga. Tetapi yang lainnya dikatakan apa saudara? Nubuat itu akan berakhir. Kasih tidak berkesudahan. Kalaupun saudara memiliki roh nubuat, tadi kan dikatakan saudara 1 Korintus 14 ayat 1 ya. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Tetapi firman Tuhan berkata saudara, nubuat akan berakhir. Kalaupun saudara memiliki karunia bernubuat, itu akan berakhir. Ya itu hanya di bumi saja. Ya, jadi nggak usahlah terlalu dibanggakan. Ya kalaupun itu perlu. Haleluya, bahasa roh akan berhenti. Tapi itu memang perlu saudara ya. Tapi itu juga berhenti. Bahasa roh itu perlu benar saudara untuk membangun kehidupan rohani saudara. Saudara perlu roh kudus tiap-tiap hari. Perlu saudara ya. Tetapi firman Tuhan berkata itu juga akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Saudara kuliah
Ya kan? Saudara tinggalkan kota halaman saudara. Saudara datang ke ini ya, ke kota Yogyakarta. Untuk apa saudara? Menggali ilmu, memiliki pengetahuan. Untuk dapat apa saudara? Dapat apa saudara? Iya, dapat gelar, dapat titel. Nah ya, tapi firman Tuhan berkata apa saudara? Pengetahuan akan lenyap. Makanya Paulus itu nggak susah-susah meninggalkannya. Paulus berkata itu sampah semuanya. Sampah loh saudara. Yang berkata itu siapa? Paulus. Berarti yang saudara kejar saat ini itu sampah-sampah itu. Karena tidak akan dibawa di sorga. Tapi kalau saudara melakukan dengan kasih, pasti itu dihargakan. Haleluya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Karena apa saudara? Di sorga itu nanti kan nggak perlu iman lagi. Udah bertemu dengan Tuhan Yesus, ngapain perlu iman lagi? Waduh, aku beriman bertemu dengan Tuhan Yesus. Gak usah, katakan aja sama kepada malaikat Gabriel, Mikael, Gabriel, aku mau ketemu loh dengan Tuhan Yesus. Saudara nggak perlu iman lagi, saudara perlu berkata-kata. Atau saudara cari di mana ya rumahnya Tuhan Yesus. Aku mau bertemu dengan dia. Wih, mantap. Nah saudara yang kasih nama Yesus ya. Dia nggak perlu iman lagi. Pengharapan apa yang saudara harapkan sudah saudara miliki semua di sorga. Berharap apa saudara? Berharap lagi ya. Berharap lagi saudara supaya rumah saudara di sana nanti tingkat ini lantai 7 nggak bisa. Itu sekarang ini saudara persiapkan. Kalau saudara nanti dapat misalnya saudara 3x3 atau 3x4 di sorga. Ya udah itu selama-lamanya milikmu. Nggak bisa lagi berpengharapan Tuhan, perlebarlah Tuhan, perluaslah Tuhan. Aku mau bertingkat Tuhan seperti rumah itu loh Tuhan tetanggaku Tuhan. Aku mau seperti rumahnya ini Abraham atau rumahnya siapa Daniel. Nggak bisa, ya udah itu sudah ditetapkan. Karena selagi kamu di bumi sudah diberikan kesempatan dan itulah pencapaianmu 3x4. Nah saudara yang kasih nama Yesus ya, jadi nggak perlu lagi pengharapan. Nikmati saja, sekarang ini perlu kerja keras, amin. Kalau saudara mau rumah yang baik nanti, haleluya. Mau rumah yang berlantai bagaimana, sekarang saudara kerjakan. Nah saudara kasih nama Yesus dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Oke, puji nama Tuhan ya. Jadi kasih ini kekal, amin. Karena Allah itu adalah kasih, Allah itu kekal saudara. Oleh sebab itu kasih itu kekal. Ya biarlah penuh hidupmu tiap-tiap hari dengan kasih. Oke, kita masuk yang ke-4, kesetiaan. Nah sering kita dengar saudara ya, yang baik hati itu banyak, tapi yang setia siapa yang dapat menemukannya? Saudara yang kasih nama Yesus ya, biarlah saudara termetrai ada dalam hidupmu kesetiaan. Jikalau dicari saudara, maka Tuhan mendapatkannya bahwa dirimu didapati setia. Bukan hanya baik, tapi setia. Haleluya, setia saudara berarti dikerjakan, dilakukan terus menerus. Kalaupun orang lain sudah berhenti saudara, karena dia tidak setia. Tapi kalau saudara setia, saudara akan mengerjakannya terus menerus. Haleluya, mungkin orang berkata lain, oh bosan begini terus. Ya, tapi kalau saudara setia, saudara terus mengerjakannya. Haleluya. Nah saudara yang kasih nama Yesus, itu namanya apa saudara? Setia. Haleluya. Orang lain sudah berhenti saudara melakukan firman Tuhan. Oleh karena keadaan dunia ini. Ya, oleh karena pandemi COVID-19 enggak apa-apa. Saudara yang kasih nama, tapi kalau saudara setia, saudara tetap mengerjakan kebenaran. Itu namanya apa saudara? Setia, tidak bisa ditawar. Amin. Haleluya. Jadi terus menerus saudara tidak berhenti kalaupun ada pergumulan dalam hidupmu. Ya. Saudara jangan mau dihentikan, haleluya. Dan saudara berusaha untuk tidak bisa dihentikan. Amin. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, kerjakan terus saudara kesetiaanmu dalam beriman, dalam berharap, dalam apa saudara melayani, dalam berdoa, kerjakan terus saudara. Haleluya. Karena apa yang saudara tabur saudara akan tuai. Benar. Waktunya saudara akan saudara ini ya, saudara akan tuai apa yang saudara tabur. Amin. Tidak ada satupun yang sia-sia. Semuanya Tuhan akan perhitungkan. Oke, puji nama Tuhan. Kita lihat saudara yuk. Dari 1 Timotius 1:12. Kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena yang menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini
padaku. Nah saudara ya, apa dikatakan aku bersyukur kepada Dia, yaitu Tuhan Yesus yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia. Sehingga apa saudara? Mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi orang yang setia itu orang yang bisa dipercaya. Benarlah saudara, kalau dia setia pasti dipercayai. Kalau tidak setia saudara, kalau seseorang ini mempercayakan pasti berpikir dulu, oh bisa enggak ya dikerjakannya nanti ya? Mau enggak dia dikerjakan? Serius enggak dia mengerjakannya ya? Diselesaikannya enggak nanti ya? Nah kalau tidak setia, tapi kalau setia saudara dipercayakan. Yang mempercayakan itu saudara tidak khawatir. Ya, pasti percaya, pasti bisa diselesaikannya, pasti bisa dikerjakannya, pasti hasilnya baik. Nah itu kenapa saudara? Setia. Haleluya. Nah ya, mari semuanya pemuda-pemudi saudara setia. Saudara setia beribadah setiap hari Sabtu. Kalaupun yang lainnya tidak setia, saudara harus berusaha untuk setia. Dan yang tidak setia itu ajak supaya setia. Supaya semua pemuda-pemudi di barat, timur, utara, selatan, semuanya setia beribadah setiap hari Sabtu. Mungkin saudara berkatakan aku bekerja atau begini, saudara berdoa, aturkan waktu saudara. Karena ini adalah waktu saudara untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan sudah berikan kesempatan bagimu Sabtu jam 5 sore. Kalaupun masih melalui ini online. Nah ya saudara kasih nama Yesus ya, supaya Tuhan menemui engkau bahwa engkau adalah orang yang setia, sehingga Tuhan akan percayakan lebih lagi. Firman Tuhan berkata setiap perkara kecil Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang lebih besar. Benar, kalau saudara mau lebih besar lagi, yang mau lebih banyak lagi setia. Setia apa yang dipercayakan, apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara pegang saat ini. Setia saudara, setia. Kalaupun saudara yang kasih nama saudara mungkin tidak dapat penghargaan, saudara tidak mendapat apa saudara? Ya, tidak mendapat hormat, mungkin saudara kasih nama Yesus, tetapi mari kerjakan terus setia. Amin. Sehingga Tuhan akan percayakan hal-hal yang lebih besar lagi. Oke, puji nama Tuhan. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia. 1 Korintus 1 ayat 9. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Benarlah saudara ya. Karena kita sudah lihat. Nah bagaimana Yesus itu setia saudara. Makanya kita diselamatkan. Kalau Yesus tidak setia tentu saudara. Nah kita tidak bisa diselamatkan. Yesus tidak memberikan hidupnya menjadi korban. Nah tapi karena Yesus itu setia saudara. Oleh sebab itu marilah kita setia. Amin. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan ya, saudara harus memiliki penetapan hati. Memiliki komitmen saudara ya. Kalau di hati saudara, saudara sudah bertekad untuk setia terus mengikut Tuhan. Kalaupun nanti depan ada halangan, ada hadangan maksud saya saudara. Ada pergumulan-pergumulan hidupmu membuat engkau supaya tidak setia. Tapi kalau saudara punya tekad, punya komitmen, maka saudara akan tetap setia. Amin. Saudara akan setia mengerjakannya, saudara akan setia untuk menyelesaikannya. Saudara tidak akan berhenti sebelum selesai. Haleluya, biarlah engkau setia sampai Yesus datang kedua kalinya, atau engkau setia sampai Yesus memanggil engkau. Berarti selesai. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Yang terakhir saudara, engkau jadi teladan di antara orang percaya itu dalam kesucian. Kesucianmu pemuda-pemudi. Ya, engkau tidak bercelah. Kau tidak kompromi, kau jaga hidupmu ya, menjadi tidak serupa dengan dunia. Haleluya. Nah, jaga hidupmu saudara ya. Saudara kasih nama Yesus ya. Kalaupun ya ini ya masa pemuda-pemudi saudara berkeinginan banyak hal ingin tahu, tapi saudara tetap di dalam kebenaran. Amin. Itu tidak membawamu ya untuk ini saudara, untuk kompromi, untuk jatuh ke dalam dosa ya, untuk saudara hidup dalam dosa. Nah saudara kasih nama Yesus ya. Kala ada Roh Kudus dalam hidupmu. Kayak puji nama Tuhan. Nah ya, bagi yang sudah mungkin, nah yang sudah suka ya antara pria dengan wanita. Nah ya, biarlah saudara tetap di dalam apa? Kesucian. Amin. Nah ya, tidak lihat oh ini malam minggu ini. Ya banyak ini saudara di luar sana ya. Berdua-duaan saudara. Atau sudah punya ini. Punya rencana ya. Minggu ini ke sini. Minggu besok, minggu kedua
Ya. Ya, minggu ketiga, minggu keempat, kelima. Nah, sudah ada caranya. Tapi saudara tidak seperti itu. Haleluya. Biar saudara tetap menjadi teladan dalam kesucian. Amin. Ya, karena sekarang kan terbuka saudara bagaimana orang-orang berpacaran. Ya kan? Semuanya kan terbuka. Jangan saudara ikutilah. Dia seperti itu. Datang tiba-tiba ke kamar, cewek bawa ini bunga atau bawa hadiah. Ya. Saudara tengah malam datang ngetuk pintu kan, dia nggak benar lah saudara. Oke ya. Oke lah ya. Jadilah teladan dalam kesucian. Amin. Nah, supaya hidupmu tetap berkenan kepada Tuhan. Oke, kita lihat saudara dari kitab ini, Efesus pasal 5 ayat 27. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Puji nama Tuhan, ini yang Tuhan inginkan bagi pemuda. Haleluya. Oleh sebab itu tidak kebetulan saudara diselamatkan di waktu masa muda saudara, di waktu masa mudi saudara. Supaya apa saudara, yang dijadi dalam hidupmu. Ya, haleluya, tanpa cacat, tanpa kerut saudara atau serupa itu. Tetapi supaya menjadi jemaat kudus dan tidak bercelah. Karena tidak kompromi dengan dunia. Nah, kalaupun saudara melihat dunia ini, karena ya saudara kan punya mata. Tapi kan saudara berkuasa lah, saudara punya keinginan. Oke, saudara berkuasa, haleluya. Karena ada Roh Kudus, ada firman Tuhan dalam hidupmu. Saudara kasih nama Yesus ya, kalaupun dagingmu menginginkan tapi nah, saudara lihat dulu, ini benar enggak mau yang aku lakukan ini? Ini menyenangkan Tuhan enggak? Ini seturut dengan maunya Tuhan atau tidak? Kalau tidak, saudara berusahalah untuk mengapanya saudara ya, untuk tidak melakukannya. Amin. Haleluya. Oke, Filipi 2 ayat 15. Kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi firman Tuhan sendiri berkata dunia ini adalah angkatan apa saudara, yang bengkok hatinya. Firman Tuhan mengakuinya saudara. Ya, tapi Tuhan berkata saudara, nah dikatakan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah. Amin. Yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Iya, saudara kan masih hidup di tengah-tengah dunia ini ya. Saudara kan punya teman atau punya lingkungan. Teman-teman saudara yang belum mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan berkata saudara, supaya kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang dunia. Nah tadi jadi teladan. Amin. Haleluya. Bisa saudara menjadi teladan. Ya, karena saudara sudah menjadi anak Tuhan. Nah ya, ada terang Tuhan di dalam kehidupanmu. Sehingga engkau bisa bercahaya. Keluarkan saudara cahayanya. Amin. Jangan tutupi, simpan. Tidak seperti itu. Tapi saudara, ya, biarkan dia bercahaya. Amin. Jangan malu saudara sebagai anak Tuhan. Ya, mungkin saudara berada di lingkungan yang tidak anak Tuhan. Nah ya, mereka itu melakukan hal yang tidak benar. Nah saudara jangan malulah. Ya, untuk tetap hidup benar, jangan ikutin. Oh nggak apa-apa kok, lingkungannya kan seperti ini. Ya, misalnya ulang tahun saudara diundang karena saudara kan punya teman-teman atau sahabat. Nah saudara ada dansa-dansinya, ada minuman kerasnya. Nah saudara kasih nama Yesus, saudara kan sudah tahu itu nggak benar. Nah saudara tetaplah bercahaya. Haleluya. Jangan enggak apa-apa lah lingkungannya seperti ini, cicipilah sedikit aja. Tidak saudara, ya. Oke, saudara bisa datang, tapi tetaplah jadi terang. Amin. Tidak kompromi ya. Oke, puji nama Tuhan. Firman Tuhan satu lagi. Roma 12 ayat 1, tentu saudara tahu. Kita
Baca bersama-sama, 1, 2 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah, ya itulah ibadahmu yang sejati. Ya, jadi inilah saudara yang harus dikerjakan pemuda-pemudi. Amin. Kalau engkau ingin ibadahmu sejati ini saudara, persembahkan hidupmu saudara, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Persembahkan saudara tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Persembahkanlah saudara. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Nah ya, karena itu semuanya sudah saudara tanggalkan. Jangan bawa lagi saudara kepada hidupmu yang baru. Kalau saudara sudah tanggalkan, sudah lepaskan ya sudah. Kalaupun hidupmu dahulu mungkin seperti itu, tapi itu dahulu. Tapi sekarang tidak. Amin. Jangan bawa lagi saudara ya di dalam terangnya Tuhan. Itu tidak akan bisa saudara. Tidak ada pertemuan antara gelap dan terang saudara. Ya berarti saudara itu kompromi kalau saudara bawa kegelapan. Dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan mau engkau, nah ini tadi, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, haleluya, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Berarti saudara, ibadah yang berkenan kepada Tuhan dan Tuhan disenangkan, Tuhan menerima ibadahmu saudara. Ya, sehingga apa? Kau akan mendapat upah. Tidak sia-sia apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan. Hari ini juga tentu tidak akan sia-sia karena engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Biar ini jadi saudara, 1 Timotius 4 ayat 12 tadi, tidak ada seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, karena engkau menjadi teladan bagi orang-orang percaya di dalam perkataan, di dalam perbuatan, di dalam apa saudara? Kesetiaan, di dalam kasih. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Ya 4 ya. Di dalam pertama teladan di dalam perkataan. Kedua tingkah laku. Ketiga kasih. Keempat kesetiaan. Kelima kesucian. Puji nama Tuhan. Biarlah jadi atas setiap pemuda-pemudi dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berkati. Mari kita semua bangkit berdiri. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Anugerahmu yang luar biasa atas setiap kami, atas setiap pemuda-pemudi ini Tuhan. Mari semua pemuda-pemudi bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan. Biar pada saat menyembah Tuhan kau bertemu dengan pribadinya Tuhan. Tuhan kau telah buktikan cintamu kepada kami. Membuat kami bersyukur kepadamu Tuhan. Mari angkat hati kedua tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Dari pertama, kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku.
pemuda-pemudi, Tuhan sudah buktikan cintanya, kasihnya. Dia mati bagimu. Dia memberikan darahnya supaya engkau ditebus. Sekarang pemuda-pemudi, buktikan cintamu, kasihmu kepada Tuhan. Dengan engkau mempersembahkan hidupmu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan engkau menjadi teladan, kalaupun engkau muda dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Biarlah itu jadi dalam hidupmu, karena engkau adalah miliknya Tuhan. Haleluya. Mari angkat hatimu dan kedua tanganmu. Nyatakanlah segenap hatimu, hanya Kau Tuhan yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau. Biar setiap pemuda-pemudi memandang kepadamu saja Tuhan, memberikan hidupnya kepadamu. Mereka berjalan bersama-sama dengan tiap hari, membuat mereka tidak akan goyah Tuhan, tapi tetap dalam kebenaran-Mu. Oh Rama Saka Rama Tirama Saka Rama Tirama Rama Rama Saka Rama Rama Sero. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berada. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari nyatakan selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Bapa yang baik, pemuda-pemudi ini selamanya dan untuk selama-lamanya cinta kepadamu Tuhan. Amin. Melekat kepadamu Tuhan Yesus, memberikan hidupnya diperbarui Tuhan di setiap-tiap hari, membuat mereka tidak sama Tuhan. Mereka Tuhan Yesus bisa menjadi teladan di antara orang-orang percaya, kalaupun mereka masih muda, tapi mereka memiliki Engkau. Ada Engkau yang luar biasa, ada Roh Kudus yang luar biasa, ada firman Tuhan yang luar biasa di kehidupan mereka, sehingga hidup mereka bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh Tuhan. Terang-Mu bercahaya dalam hidup mereka. Amen. Mereka menjadi contoh teladan dalam perkataan mereka, dalam tingkah laku mereka, dalam kasih mereka, dalam kesetiaan mereka, dalam kesucian mereka, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus digenapilah firman Tuhan ini atas setiap pemuda-pemudi dalam nama Yesus, membuat mereka bangkit menjadi terang. Nama Tuhan akan dimuliakan, Bapa akan dimuliakan daripada kehidupan setiap pemuda-pemudi dalam nama Yesus.
Dan mereka mengejarnya, mereka berusaha Tuhan. Tiap-tiap hari Tuhan, dalam nama Yesus. Mereka tidak berhenti, mereka tidak putus asa, mereka tidak menyerah. Sebab ada Engkau Tuhan menyertai mereka sampai kepada kesudahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Oraba seka maratina pataka rabatana. Oraba laba rabatana raba seka rabatana. Tuhan raba seka rabatana. Biar tiap pemuda-pemudi ini hidupnya menyenangkan Engkau, hidupnya berkenan kepadamu Tuhan, berjalan dalam kebenaran, tidak kompromi, tidak menyerah. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus percaya penuh kepadamu Tuhan. Biar itu jadi di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, roh jahat setan penipu, kegelapan roh duniawi. Dalam nama Tuhan Yesus, ketidakpercayaan pada firman Tuhan. Roh kompromi keluar, tinggalkan pemuda-pemudi. Roh penyesat keluar, roh duniawi kedaging lepaskan. Setiap pemuda-pemudi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Rohmu bekerja dengan luar biasa. Firman-Mu tidak kembali sia-sia. Firman-Mu berhasil. Amin. Seturut dengan apa yang disuruhkan kepadanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari silakan duduk. Oke, pemuda-pemudi, haleluya. Kami mengucapkan selamat datang bagi pemuda-pemudi yang baru pertama sekali bergabung bersama dengan kami Gereja Kemenangan Iman Indonesia Cabang Yogyakarta. Tuhan Yesus berkati, tentu tidak kebetulan. Nah saudara beribadah bersama-sama dengan kami, ini adalah rencana Tuhan. Oleh sebab itu saat ini kami mengundang saudara ya untuk diperdamaikan dengan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata Roma 3:3, semua orang telah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa itu adalah maut. Tetapi ada hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Mari bukakan hatimu, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupanmu. Maka Tuhan akan mengampunimu dan engkau akan diselamatkan menjadi anak Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Kalau saudara bersama-sama dengan ini ya, pemuda-pemudi yang lain, saudara bisa menemani. Bagi saudara kita yang baru pertama kali, saudara atau saudara kita yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kita, haleluya. Mari saya akan tuntut saudara untuk diperdamaikan. Ikuti, ulangi kembali apa yang saya doakan, ucapkan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. pada saat ini Tuhan, ini saya datang kepadamu. Saya merendahkan hati saya dan membukakan hati saya untuk menerima Yesus dalam hidup saya sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat pribadi saya. Saya mengakui dengan mulut saya dan percaya dengan hati saya. Tuhan Yesus, di masa muda saya persembahkan kepadamu. Mengikut Engkau Tuhan, dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Saya tinggalkan segala dosa, saya tinggalkan segala kejahatan. Saya mau hidup benar di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuliskanlah nama saya di dalam buku kehidupan-Mu di sorga yang kekal. Jikalau Tuhan Yesus datang kedua kalinya, saya bersama-sama denganmu. Terima kasih Tuhan. Saat ini saya sudah menjadi anak-Mu. Saya memiliki kuasa di dalam nama Yesus. Saya mengusirkan segala kegelapan, kutuk dosa, sakit penyakit, kelemahan, kegagalan. Saya usirkan, tinggalkan diri saya, tinggalkan hidup saya dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, saya sudah berdoa. Amin.